Sahabat sehat, senang jumpa lagi dengan Anda. Dan kali ini kita jumpa dalam Bincang Lansia. Mohon bantuan Anda untuk like, subscribe, dan share video-video saya. Terima kasih. Dalam Bincang Lansia kali ini, kita akan berbicara tentang kenali 9 tanda depresi pada lansia. Bersama saya, Dr. Leonardo Wibawa Permana Mas. Menua. Kata ini tidak selalu menyenangkan. Bahkan bagi sebagian orang, kata ini tidak menyenangkan. Mengapa? Karena orang membayangkan menjadi tua itu adalah kulit yang keriput, berbagai macam gangguan, rasa sedih, dan sebagainya. Sehingga kata menua ini tidak menyenangkan. Tetapi apa boleh buat? Karena setiap orang yang berumur panjang akan mengalami fase ini. Tetapi bagi orang-orang lain, menjadi tua juga menyenangkan. Karena bisa menimang cucu, bisa bercanda dengan cucu, bisa menikmati hari-hari tua tanpa begitu banyak beban lagi. Namun menua juga sering membawa sejumlah masalah. Baik masalah fisik maupun masalah mental. Baik gangguan fisik maupun gangguan mental. Salah satu gangguan mental yang ada pada lansia adalah depresi. Dan depresi ini bukan hal yang normal, karena tidak setiap lansia mengalami depresi. Hanya sebagian lansia yang mengalami depresi. Karena itu, depresi pada lansia sangat membutuhkan perhatian. Karena depresi bisa meningkatkan morbiditas. Banyak gangguan, banyak penyakit yang diperberat oleh depresi. Dan mortalitas atau angka kematian juga meningkat pada lansia akibat depresi. Kemudian tentu saja ada dampak-dampak yang lain. Karena itu perlu kita kenali 9 tanda depresi pada lansia. Tanda pertama adalah gangguan saraf. Gangguan saraf muncul dalam bentuk gangguan berpikir. Lansia yang biasanya lincah dalam berpikir, sekarang mulai terganggu. Terganggu juga berbicara. Biasanya lancar berbicara, sekarang terjadi stagnan-stagnan. Terjadi potongan-potongan di dalam berbicara. Terjadi pause di dalam berbicara. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan konsentrasi, yang biasanya bisa berkonsentrasi dengan baik, sekarang terganggu, dan gangguan gerakan. Lansia yang sebelumnya begitu energik, begitu aktif, sekarang terganggu gerakannya, menjadi lambat. Kemudian gangguan yang kedua adalah gangguan nafsu makan. Tanda depresi yang kedua, gangguan nafsu makan. Kehilangan minat terhadap makanan yang biasanya sangat disukai, atau kehilangan minat terhadap suasana makan yang biasanya dia merasa enak. Misalnya makan dengan cucu, sebelumnya begitu menikmati, sekarang tidak menikmati lagi. Kemudian tentu terjadi penurunan berat badan, dan dengan adanya penurunan berat badan ini terjadi kelelahan. Lalu terjadi gangguan imunitas atau gangguan kekebalan tubuh. Tanda yang ketiga adalah gangguan tidur. Lansia menjadi sulit tidur, sulit untuk jatuh tidur, tidur tidak nyenyak, kemudian sering terbangun, sesudah terbangun sulit untuk tidur kembali, mungkin juga ada mimpi-mimpi buruk. Tanda yang keempat adalah krisis PD. Merasa tertekan, merasa sedih, merasa tidak memiliki harga diri lagi, merasa tidak diacuhkan orang, kemudian kehilangan gairah hidup. Untuk apa saya hidup? Saya tidak punya cita-cita lagi, saya tidak punya tujuan hidup lagi. Cemas berlebihan, bahkan terasa panik, menangis sendiri. Ini adalah tanda-tanda dari krisis PD pada lansia. Lalu ujung-ujungnya terjadi krisis relasi dan komunikasi, di mana lansia menyendiri, lebih sering menyendiri, menarik diri dari orang-orang sekitarnya,
dari orang-orang lain, bahkan orang-orang yang dekat dengan dia, tidak suka malah kepada orang lain. Lalu penyesalan yang mendalam, ada rasa bersalah, ada ingatan akan masa lalu, mengingat segala sesuatu yang tidak menyenangkan, dan menyesal akan masa lalu itu. Lalu tanda yang ketujuh, adanya kehilangan gairah seksual. Bagi lansia yang masih memiliki pasangan, sekarang tidak punya gairah seksual lagi. Bahkan gairah bermesraan pun hilang. Padahal pada lansia, biasanya ada tim Swiss, hubungan intim suami istri, misalnya sebulan sekali atau sekali 2 bulan, atau ada rasa ingin bermesraan dengan pasangan, tetapi sekarang semuanya hilang. Dan tanda depresi yang ke-8 adalah, nah ini yang paling mengkhawatirkan, keinginan untuk bunuh diri. Ada hasrat untuk bunuh diri. Ada frustrasi, rasa putus asa yang begitu hebat, sehingga terdorong untuk bunuh diri. Dan kalau pada Anda sebagai lansia, atau pada keluarga Anda lansia, ada tanda-tanda itu, maka lansia itu membutuhkan konsultasi profesional. Jadi lansia ini perlu berkonsultasi dengan psikolog atau dengan psikiater untuk mengkonsultasikan keluhan-keluhan ini. Supaya apa? Supaya kehidupan lansia ini menjadi jauh lebih baik lagi. Menjadi kembali seperti semula, bersemangat, hidup sehat, hidup gembira dan bahagia. Agar pada ujung masa kehidupan ini, lansia menjadi bergairah kembali dengan kehidupannya. Mengisi hari-hari hidupnya dengan rasa gembira dan bahagia. Demikian sahabat sehat yang kita bisa bincangkan tentang 9 tanda depresi pada lansia. Semoga bermanfaat dan semakin meningkatkan kualitas hidup, kualitas kegembiraan, dan kualitas kebahagiaan pada lansia kita. Sekali lagi mohon like, subscribe, dan share video-video saya. Salam sehat dan tetap semangat.